Oke, puji Tuhan, selamat pagi, siang, sore, siang ya. Ya, kita masih ada di bulan-bulan Paskah ya, di mana tadi disinggung juga sama WL Maniko tentang penyaliban Tuhan. Kenapa Tuhan disalib dan mati jam 3 tadi? Ya, nah, saudara, itu sebenarnya dia menggenapi tuntutan hukum Taurat, di mana kebiasaan orang Yahudi kalau mempersembahkan domba Paskah itu dipotongnya jam 3 sore. Ya, hari Jumat karena sabatnya itu hari Sabtu. Ya, hitungannya harinya beda dengan kita. Nah, jadi itu tradisinya. Jadi Yesus harus nunggu sampai jam 3 itu. Ya, kenapa naiknya di jam 9 gitu ya. Coba naiknya jam 2 kan cuma 1 jam. Ya, kepagian. Ya, umpama dia Via Dolorosa itu nggak ditolong sama Simon itu ya, mungkin agak lama dikit ya. Dia kan jatuh terus gitu ya. Tapi lah, itulah mungkin jawabannya sedikit. Nah, Bu Saudara, hari ini saya dapat temanya Jalan Salib. Ya, Jalan Salib. Jalan salib sama jalan-jalan enak mana ya? Yuk jalan-jalan gitu, seneng semua ya. Nah, tapi kalau dibilang, yuk jalan salib gitu, mikir. Betul ya? Nah, ada gereja-gereja yang masih melakukan jalan salib yang disebut Via Dolorosa ya. Dan mereka menghayati, mengenang stasi-stasi di mana Tuhan Yesus pernah mengalami banyak hal di sana. Nggak kuat dan sebagainya, itu mereka bisa merenungkan di Via Dolorosa atau jalan salib tersebut. Nah, Bapak Saudara, kalau saya perhatikan, banyak orang percaya, banyak orang Kristen ya suka mencari mahkota, suka mencari kemuliaan, tapi ya nggak mau memikul salib. Padahal crown, mahkota itu selalu sejajar atau berjalan bersama dengan cross, dengan salib. Gak ada mahkota tanpa salib. Ya, sama halnya gak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi kalau kita mau kemuliaannya, kita harus mau menderita. Kalau kita mau masuk dalam jalan salib itu. Kita buka satu ayat dulu ya. Nah, Filipi pasal 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3, 4. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini ditulis oleh seorang rasul namanya Paulus. Anda tahu siapa Paulus? Dia adalah seorang hamba Tuhan, kalau sekarang mungkin seperti hamba Tuhan yang menjadi selebritas rohani lah. Yang cukup populer, punya nama, punya reputasi. Tapi apa yang dikehendaki oleh seorang hamba Tuhan yang lagi top naik daun itu? Bukan cari popularitas, bukan cari nama, bukan cari keuntungan. Yang dicari apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan
dalam penderitaannya. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tekadnya, keinginannya adalah, gak apa-apa, aku menderita gak masalah. Jadi Paulus itu mendedikasikan dirinya untuk Tuhan dengan satu prinsip. Karena dia dulu kan pernah banyak bersalah ya, karena telah melakukan penganiayaan kepada orang-orang percaya. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia seperti orang yang bayar utang. Ya, kalau dulu dia jahat, sekarang kalau udah ada di sini rasanya teringat kejahatannya dia itu. Kalau dulu aku giat jadi orang jahat, sekarang aku harus giat juga jadi orang baik. Walaupun ada konsekuensinya. Walaupun harus ada harga yang dibayarnya. Nah, dia nggak hanya mengejar mahkota. Mahkota itu pasti. Mahkota itu dijanjikan oleh Tuhan, tapi apakah kita bisa meraih mendapatkannya? Jalan untuk mendapatkan mahkota itu cuma satu, yaitu cross, salib. Nah, semua orang yang ikut Tuhan sekarang ditantang oleh Tuhan Yesus. Oh iya. Oke. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Siapa di sini pengikut Tuhan? Mengiring Yesus. Wah, ya. Mengikut Yesus. Pengikut Tuhan. Syarat dari pengikut Tuhan, Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, gak bisa ditawar. Karena ada kata, harus. Amin. Harus apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan ikut Yesus. Nah, siap pikul salib? Kadang-kadang kita hanya mengerti tentang satu salib, yaitu salib yang di Golgota. Ku datang pada salib itu, ya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya. Nah, ada gereja-gereja yang background belakangnya itu salib besar gitu ya. Supaya apa? Orang terfokus. Selalu ingat, kita ini semuanya ada sebagaimana ada, karena ada yang pernah naik di atas kayu salib itu. Ketika melihat salib itu, dia ingat tentang kasih Yesus. Ya, jadi salib, ya. Salib selalu kita ingat adalah salib yang ada di Golgota, yaitu salibnya Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya mau bahas tentang dua buah salib. Dua buah salib. Ya. Nah, setiap seorang dilahirkan baru, sebenarnya ia telah ikut disalibkan bersama Tuhan Yesus. Dia dikubur bersama Tuhan Yesus, dibangkitkan kembali bersama dengan Yesus. Kapan itu? Saat Anda ambil komitmen, lalu Anda dibaptis. Semua sudah dibaptis? Nah, ini ada tukang baptis banyak. Ya, sebenarnya orang dibaptis itu bukan sekedar atraksi dicelupin ke air. Kalau atraksinya cuma dicelupin ke air, itu nggak beda sama teh celup. Betul nggak? Ya kan? Supaya warnanya coklat, itu biangnya dicelup nih.
Diangkat, naik, turun, itu ya. Nah, berapa kali Anda dibaptis? Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali. Kenapa? Kurang pekat. Nah, betul nggak ya? Kadang-kadang setiap pindah gereja, baptis di sana, baptis di sana. Saya kasih tahu, orang yang sering baptis dan berkali-kali dibaptis, saya kagum. Itu orang sakti. Mati hidup lagi, mati hidup lagi. Ya, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Kapan mati beneran itu loh? Kan dibaptis itu pengertiannya dibunuh. Setelah Anda dibaptis, Anda harus ngomong, ku telah mati dan tinggalkan, amin. Nah, kalau ada orang mati jalan lagi namanya zombie. Betul? Benar nggak? Kalau ada orang mati jalan namanya zombie. Siapa di sini zombie? Sudah baptis, sudah mati, tapi masih beratraksi. Nah, salib Tuhan Yesus memisahkan engkau dari dunia ini. Sehingga engkau bukan milik dunia lagi. Sekarang engkau miliknya Allah. Engkau tidak tinggal di kerajaan dunia lagi, tapi sekarang engkau tinggal di kerajaan surga. Menjadi warga negara kerajaan surga, ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Nah, itu bisa kita alami tanpa kita harus naik ke kayu salib. Yang naik ke kayu salib cukup 1 orang, yaitu Yesus. Dan kita hanya meyakini, percaya apa yang Tuhan telah kerjakan untuk kita. Dia mati untuk Anda, amin. Sehingga hidupmu jadi berarti. Nah, saudara, bicara tentang salib pertama, salib Tuhan Yesus, dia lakukan hanya untuk menggantikan Anda, supaya Anda tidak disalib. Cukup dia yang disalibkan, amin. Dan Anda hanya percaya. Ketika Anda percaya, Anda dihisapkan pada apa yang telah Yesus kerjakan. Nah, tadi saya katakan ada 2 buah salib. Salib yang kedua adalah konsekuensi ketika kita ikut Tuhan. Dia bilang, kamu harus pikul salib. Salib siapa? Salibmu. Yang di sana, salibnya. Amin. Jangan sampai ada yang tanya lagi. Ketika Yesus disalib, saya nengok kemana? Betul, saya ditanya loh. Ketika Yesus disalib, Pak Gideon nengok kemana katanya gitu. Ya, gitu ya. Saya bilang nengok ke kanan lah gitu ya. Enggak ada orang nyalip pakai di sebelah kiri gitu kan. Pasti sebelah kanan lah gitu. Gitu aja repot ya. Betul enggak? Iya lagi. Nah, yang nanya di mana ya? Datang-datang ditanya kemarin ya. Pak Gideon, ya. Tuhan Yesus disalib, Pak Gideon nengok kemana katanya? Kalau disalib Tuhan Yesus. Ya. Jadi ingat ya. Nah, dalam perjalanan kita harus pikul salib ya. Seperti ayat tadi. Jadi harus menyangka diri, pikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Berapa lama kita pikul salib? Jangan pura-pura nggak lihat.
Berapa lama? Every day. Setiap hari. Sampai kapan? Sampai kapan? Sama kayak Yesus. Sampai dia bilang, it's finished. Sampai dia bilang, sudah selesai. Kalau belum selesai urusanmu dengan Tuhan, harus tetap dipikul salib itu. Amin. Nah, kenapa kita harus memikul salib Anda? Ketika seseorang berbeban berat, Tuhan mengundang semua orang berbeban berat. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29-nya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Dengar ya? Untuk apa? Supaya kita bisa mengikuti jejaknya Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti jalannya Tuhan. Betul ya? Kadang-kadang kita nggak ngerti alurnya Tuhan. Tapi kita harus belajar untuk menundukkan diri, untuk ikut jalannya Tuhan. Jadi ketika seseorang memikul salibnya sendiri, dia melepaskan hak hidupnya, ya, lalu mengambil keputusan mau nurut ikut Tuhan. Sehingga kita jalan ada di dalam track kehendak Tuhan. Amin. Bukan aku mau, tapi Tuhan mau. Ya. Nah, oke. Salib Tuhan Yesus menceraikan kita dari dunia dan segala sistem dan kuasanya. Tapi salib Anda akan memisahkan kuasa daging dari roh Anda. Nah, jadi ini merupakan sarana. Untuk apa? Untuk kita bisa semakin hari diproses oleh Tuhan untuk dikuduskan, untuk disucikan, sehingga kita bisa semakin hari, semakin cepat menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi ketika Anda memikul salib Anda sedang mematikan perbuatan-perbuatan daging di dalam diri Anda. Semua bentuk keinginan yang muncul dari diri Anda, itu sebenarnya adalah keinginan daging. Mungkin ada orang yang nggak terima. Kalau saya kasih contoh, kalau Anda pengen berzina, Anda pasti setuju kalau itu keinginan daging, amin. Kalau Anda mau nyolong, Anda setuju itu keinginan daging kan? Anda mau berantem, Anda setuju itu keinginan daging. Tapi bagaimana dengan keinginanmu yang lainnya? Yang kelihatannya normal, natural. Saya ingin mengembangkan, ya. Saya mau ini, saya mau itu. Yang enggak mengganggu orang lain, yang enggak merugikan orang lain. Justru kadang-kadang kelihatannya menguntungkan banyak orang dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat, kehidupan orang Kristen itu berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia, standarnya itu baik. Apa yang saya pandang baik, apa yang dirasakan baik. Tapi menjadi anak Allah, orang Kristen, itu standarnya adalah kebenaran. Benar. Bukan sekedar baik. Karena yang baik belum tentu benar. Jadi kalau Anda beranggapan penilaian Anda, segala sesuatu yang sedang Anda inginkan, sedang Anda pikirkan, Anda anggap itu baik, belum tentu itu datangnya dari Tuhan. Dan semua yang bukan dari Tuhan, itu bisa dikategorikan atau disebut, itu adalah daging sebenarnya.
Kenapa Tuhan kasih salib yang kedua? Supaya setiap potensi hal-hal yang menghasilkan daging itu bisa dibereskan, ya, bisa dibereskan. Oke, kita lihat dulu satu ayat dalam Roma 6 ayat 3 sampai 7. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus Yesus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, pikul salib, naik ke kayu salib, itu sebenarnya siap mati. Ketika Anda mati, Anda nggak pengen lagi. Siapa yang pernah, ya pasti semua orang pernah punya kakek, nenek, engkong, mak cok gitu ya, yang pernah meninggal gitu ya. Nah, ketika dia meninggal taruh di rumah duka, lalu mungkin ada yang nanya, mak lo dulu sukanya apa ya makanannya? Buah apa? Oh dia suka, apa namanya, apa? Duren gitu ya. Nah, duren. Duren apa? Usangking. Nah, terus jadi peti kan? Bawain sama temennya, duren. Kasih dong, dia kan suka. Tawarin, mak, mau duren. Jawab enggak? Kalau sampai jawab, udah kabur. Itu enggak? Jawab enggak? Enggak. Lalu Anda kopek gitu, coba mau suapin segala macam. Buka mulut enggak? Padahal dulu mau makan aja Anda marahin dulu ya, waktu masih hidup. Udah tua jangan makan. Ya makan anak-anak aja dan saya. Sekarang Anda kasih, dia nggak mau, padahal itu buah kesukaannya. Kenapa dia sudah nggak bereaksi, nggak merespon lagi? Karena sudah mati. Sudah mati. Jadi orang yang siap, yang sudah pikul salib, harus mengalami hal yang sama seperti Yesus. Yesus itu bukan setengah mati. Yesus itu benar-benar mati. Untuk ngecek waktu Yesus udah mati atau belum, apa yang dilakukan? Nah, diambil tombak itu ya, lalu ditusuk lambungnya. Sakit nggak? Sakit nggak? Enggak, udah mati kok. Kalau masih hidup sakit. Ketika ditusuk yang keluar air sama darah, berarti sudah mati. Kalau belum mati dia pasti tidak sakit tahu. Yesusnya nggak teriak gitu kan? Kenapa? Karena udah mati. Lalu yang di bawah bilang, oh wis mati. Betul nggak? Sudah mati. Ketika Anda memikul salibmu sendiri, dan Anda harus sama seperti Yesus mati, orang sekitar Anda harus bisa berkomentar sama. Tanpa Anda harus ditusuk pakai. Loh, untuk membuktikan, melihat Anda sudah mati atau belum, kalau Yesus kan ditusuk pakai. Siapa di sini udah mati? Gak ada tusukan ya.
Saya pakai gaya simpel. Harian. Kalau gaya kelas pemuritan beda lagi. Anda bisa babak belur nangis berdarah-darah. Lu nggak tahu? Jadi saya santai aja. Inti sarinya itu begini. Ya. Tapi Anda ingat, kalau belum mati, jangan dekat Pak Gideon. Ditusuk. Mau dicek. Sudah mati belum? Ya, jangan hanya nyanyi saja. Ku telah mati dan tinggalkan. Mati apanya? Itu belum mati. Itu pura-pura mati. Alias pingsan. Harusnya lagunya apa? Ku telah pingsan. Supaya kelihatan mati. Nah, jangan. Harus mati. Nah, Galatia 5:24. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mau yang pakai sambal atau agak manis? Enggak ureannya, mau pedes sedikit. Ini kalau jelasin ini kan luar biasa kan? Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Anda tahu salib? Ini jalan hidup Anda. Datar. Kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ketika Anda disalib, ada satu kayu yang memotong Anda naik ke atas. Sehingga disebut cross. Dipotong. Apanya yang dipotong? Salib, sunat itu hampir sama. Ya. Dulu orang Israel karena belum mengenal salib, mereka harus disunat untuk membuang kulit katan. Paulus ya tidak mengharuskan orang perjanjian baru bersunat. Tapi mengharuskan orang yang perjanjian baru pikul salib. Ini namanya sunat hati. Kalau orang Israel sunat fisik. Sama-sama membuang. Yang dibuang adalah sesuatu yang nggak berguna. Yang di hati ini paling banyak adalah keinginan. Amin. Siapa di sini yang masih pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Nah, jujur tuh. Ya, saya kalau ketemu orang yang banyak maunya, banyak inginnya, saya suka banget. Kenapa? Itu target untuk dilepaskan. Ya, dan cara melepaskannya gampang. Nggak usah disebut detail satu-satu aja. Tumpang kepalanya, aku tengking keluar, hei engkau nyah keluar, roh Doraemon. Doraemon, kok Doraemon Pak? Anda tahu lagunya Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, ingin begini, ingin begitu aja udah banyak ya. Ditambah lagi, selalalalala, selalalalala. Lah itu yang nggak ngerti saya. Jadi kalau lihat banyak orang di sini, nyah roh Doraemon. Ya. Banyak keinginannya. Nah, orang yang dipotong keinginannya itu harus rela kehilangan nyawa.
Kenapa orang pengen? Kenapa masih ada keinginan? Karena masih hidup. Nyawa itu life. Nyawa itu hidup. Kalau handphone Anda itu baterainya, betul? Itu nyawa Anda, baterai. Selama baterainya masih bagus, bisa tahan lama, betul? Tapi kalau baterainya sudah agak sewak, udah tinggal berapa? 0,3 atau 9% gitu. Lalu ada yang telepon, nanti pasti ada alarmnya. Tulalit gitu ya. Bukan toilet, bukan ya. Tulalit, betul? Bentar lagi hilang. Itu kalau di ICU itu alat tuh ya, alat apa namanya? Yang di grafik itu loh. Ya, itu kalau orang mau meninggal, saya berapa kali layanin ya sampai orang akhirnya meninggal. Dan itu prosesnya udah berkali-kali saya lihat. Saya lihat grafik itu. Total lemah. Nah, Tega nggak ngomong sama keluarga aja kadang-kadang. Untuk siap dan persiapkan diri. Kehilangan nyawa. Matius 16, 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kehilangan nyawanya. Pengen menyelamatkan nyawa, akan kehilangan nyawa. Tapi kalau Anda rela kehilangan nyawamu, engkau akan mendapatkan nyawa yang baru. Nyawa siapa? Nyawanya Yesus. Sehingga Zoe, hidup Yesus itu sekarang menggantikan hidupmu. Ketika hidup Yesus menggantikan hidupmu, karena hidupmu telah dimatikan, sekarang yang menjadi keinginan di dalam dirimu, keinginan siapa? Keinginan dia yang hidup di dalam dirimu itu. Amin. Hidup Yesus ada di dalam diri kita. Nah, sekarang lihat. Gimana kita bisa memiliki hidup Yesus di dalam hidup kita? Anda harus merelakan kehilangan hidupmu itu. Membuang, melepaskan semua keinginan-keinginan yang masih bergejolak dalam hidup Anda. Coba. Mulai belajar bilang, aku nggak mau. Ya, dan nanti Anda teruskan. Anda isi titik-titiknya itu dengan apa yang sedang kuat-kuatnya, yang sedang Anda sukai, yang menjadi keinginan yang sumbernya dari daging Anda. Mulai ya, di situ. Ya, nah, orang pengen, biasanya diolahnya di otak. Padahal keinginan itu dari mana sih? Dari hati ya. Tapi beroperasinya ada di sini ini. Ini medannya. Nah, Anda bisa mengelola pikiran Anda atau tidak? Kalau nggak bisa, kadangkala pikiran Anda seringkali sangat produktif untuk menghasilkan 3 hal. Yang pertama, khayal atau fantasi, termasuk fantasi seks dan segalanya dan sebagainya. Ya. Siapa di sini pernah berkhayal seandainya apa, Mike? Seandainya terus kemana?
Nah, itu ya. Anda belum ke sana, tapi Anda sudah membayangkan seolah-olah Anda pergi ke sana. Betul? Itu namanya berkhayal. Khayalan, ya. Pikiranmu bisa memproduksi khayal seperti itu. Ada yang di sini yang berkhayal gini, seandainya saya masuk surga gitu, ada nggak? Halo? Pernah berkhayal gitu? Seandainya saya masuk surga, ketemu Tuhan Yesus, terus di sana ada Pak Agus, di sana ada Pak Anton, di sana ada John, ya. Atau khayal Anda tentang hal-hal yang lebih memuaskan daging Anda. Saya kadang-kadang berkhayal ya. Seandainya nanti di surga saya pakai mahkota tinggi. Lalu terinspirasi dengan lagu sekolah minggu dulu. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Saya mencoba untuk membayangkan ya tentang masa depan. Berkaya seperti itu nggak salah. Betul? Nah, tapi kalau khayal Anda itu hanya satu hal yang memuaskan keinginan pribadi Anda atau hidup Anda, nah itu yang perlu diwaspadai. Yang kedua, ya, rencana-rencana yang akan dilakukan hari ini atau masa depan. Nah, boleh nggak kita punya rencana? Semua pasti ngangguk ya. Ada nggak yang pernah gagal merencanakan sesuatu? Kapok nggak? Enggak. Hebat ya manusia itu ya. Berapa kali gagal? Mencoba lagi, dan mencoba lagi. Sukanya lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Hebat ya? Halo? Lagu rohani loh Pak? Iya. Tapi rapnya itu setelah babak belur. Betul? Rapnya bagaimana? Tetapi ku berserah. Aku nangis. Tapi waktu nyanyi baitnya tadi, tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Nge-rap itu kadang. Bisa. Nah, tapi setelah mentok sana, mentok sini, baru. Tetapi ku berserah kepada kehendaknya, hatiku percaya, saya punya rencana. Tuhan punya rencana, amin. Siapa masih mau punya rencana? Itu lagu sering dinyanyikan. Tapi penghayatannya kurang. Amin. Indah. Saya nggak usah khotbah. Saya kutip lagu-lagu aja semuanya. Ya. Ini musisi semuanya, singer semua, betul? Ngapain dikhotbahin? Dinyanyiin aja. Betul? Nah, rencana-rencana yang akan dilakukan hari ini atau masa depan. Firman Tuhan bilang gini, kalau kamu melakukan sesuatu, ya, tanya jika Tuhan berkenan. Amin. Kalau toh itu memang ada satu plan yang nggak bisa Anda hindari, paling tidak pakai bahasa ini sedikit. Jika Tuhan berkenan,
Ya, jadi ada 3 daerah kan? Baik, berkenan, dan sempurna. Apa itu baik? Anda nggak nyolong, itu baik. Amin. Planmu itu, rencanamu itu ada di daerah baik. Ya, orang kadang-kadang bilang begini, cinta layak. Baiklah. Tapi ketika orang ngomong cincela yau baiklah seperti itu, sebenarnya kadang-kadang dia sebenarnya nggak setuju. Tapi karena dia ngotot terus, akhirnya bilang apa? Ya udahlah, betul? Karena dipandang nggak merugikan orang. Tapi kenapa dia nggak setuju? Karena dia melihat ke depannya, kalau ini dilakukan, ujung-ujungnya nggak baik. Dicegah, dilarang, dinasihati, dia nggak mau. Tetap ngeyel. Akhirnya dia bilang, ya baiklah. Amin. Daerah yang kedua, namanya berkenan. Berkenan itu nggak boleh sering-sering. Ya, berkenan itu belum ada di titik tepat. Tapi karena alasan tertentu, akhirnya ya sudahlah, dikasih lolos. Tapi yang Tuhan mau adalah tepat di hatinya Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita mau ada di dalam keinginan Tuhan seperti itu, buang rencana-rencana di dalam hidup Anda. Masuk di dalam rencana Tuhan. Ya. Saya dulu pernah dengar apa? Willy ya nyanyi itu. Mengiringmu. Nah, pakai gitar gitu sambil WL tuh ya. Itu waktu itu di Rednas misalnya. Gitu. Sambil gitu, wah. Masih terakhir sama Pak Andreas tuh. Dia nyanyi. Saya ingat seumur hidupku. Tapi kan Iwan Fals tuh ya. Gayanya hebat. Terus gimana? Mengiringmu seumur hidupku. Amin. Lagunya bagus ya. Amin. Bagus ya. Ya sudah. Nah, kalau nyanyi, puji Tuhan, jangan hanya diucapkan, dihayati. Betul? Memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran. Waktu kita ngomong seperti itu, benar nggak loh gitu loh. Masuk dalam rencana Tuhan. Bagaimana Anda bisa ada di dalam rencana Tuhan? Singkirkan rencanamu. Tanggalkan rencanamu. Lalu adopsi. Aku ambil rencana Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tuhan, engkau mau apa? Saya kalau melayani sekarang, saya nggak mikir, ini orang mau saya apain. Dari rumah kadang-kadang mau ke tempat yang saya layani, di jalan tuh kadang-kadang saya cuma ngomong sama Tuhan dalam hati. Tuhan, engkau mau apa dengan orang itu? Tuhan, ada apa dengan orang itu? Walaupun saya sudah dapat informasinya, Pak, gini. Yalah. Ya sudah saya tampung aja. Apa yang disampaikan oleh keluarganya tentang orang itu. Saya mau tahu langsung dari Tuhan. Karena orang itu yang menciptakan adalah Tuhan. Tuhan tahu sampai mesin-mesin dalamnya. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengenal satu dengan yang lain. Tuhanmu bisa mengenal keseluruhan hidupmu. Betul? Sampai kedalaman hatimu. Dia tahu. Masih pikul salib yang kedua? Loh, masih banyak loh ya. Saya minta tambahan 2 jam ya.
Pikul salib masalahnya. Amin. Rencana yang dilakukan hari ini atau masa depan. Oke. Kenangan masa lalu. Mau ya, kenangan masa lalu baik yang manis maupun yang melukai hati. Lebih mudah mana melupakan kenangan yang indah atau yang menyakitkan? Halo? Lebih mudah mana melupakan masa lalu yang menyakitkan atau yang punya kesan sangat indah gitu? Halo? Nggak ada yang jawab sih. Nah, sebenarnya itu yang saya tunggu. Betul, kalau Anda bilang susah, itu yang saya tunggu. Artinya Anda nggak mau keluar dari masa lalu Anda. Ingat Paulus, aku melupakan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Untuk meninggalkan itu, dia nggak jalan santai. Dia berlari untuk meraih hadiah itu. Kenapa orang nggak bisa menanggalkan masa lalunya? Karena nggak punya target. Kalau dia fokus sama Tuhan, dia akan lupakan semuanya itu. Kalau engkau buat hidupmu itu, cintamu dengan Tuhan berkobar-kobar, semua Anda anggap sampah. Betul? Anda bisa punya prinsip hidup kayak Paulus. Semua dulu yang aku anggap sangat menguntungkan aku, itu hanya sampah. Ayo. Paulus loh. Bisa. Kalau ada orang bilang, enggak ada yang bisa meninggalkan masa lalu. Susah Pak. Siapa bilang susah? Paulus bisa. Sampai akhirnya dia bangga. Aku telah menyelesaikan perjuangan dengan sampai garis akhir. Nah, saudara, kalau Anda nggak bisa, nggak ada orang yang tega menyakiti dagingnya sendiri. Amin. Anda menyubit orang, senang ya? Coba Anda cubit sendiri. Atau Anda dicubit orang. Anda nggak suka ya? Nah, sama. Nggak ada orang yang rela mau menyakiti dagingnya sendiri. Tapi daging itu harus dikeluarkan. Daging itu harus dibereskan. Caranya gimana? Minta tolong mami. Amin. Minta tolong mami. Minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus bongkar semua. Apa yang harus dikeluarkan. Apa yang harus dipisahkan. Apa yang harus dibuang. Jadi sekarang PR doa Anda itu bukan gini. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu ini. Tolong Tuhan, berkati saya, bayar pinjol saya. Gitu ya. Pinjol aja. Gitu ya. Tolong Tuhan. Ada doa yang harus Anda sampaikan juga. Jiwaku terbuka, amin. Untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Ini versi lamanya, tapi versi RTM-nya, sisi-sisinya, ya. Nah, Roh Kudus, aku beri Engkau otoritas. Bongkar semuanya. Kasih tahu aku apa yang perlu, yang masih perlu dibuang dari diri saya ini. Minta Roh Kudus bekerja. Amin. Ya. Supaya Pak,
kuasa daripada dosa itu tidak mengikat Anda terus-menerus. Dalam Roma 6 ayat 7, 6-7, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Roh Kudus akan membantu, menolong Anda untuk Anda bisa lepas dari semua keterikatan yang sedang mengikat dalam hidup Anda. Nah, kalau sudah dilepaskan, jangan balik. Ya, Roma 6:13 katakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Ku berikan hatiku dan dompetku. Amin. Semuanya bagimu. Amin. Kasih ke Tuhan. Nih Tuhan aku. Nih mataku Tuhan. Nih tanganku Tuhan. Pakai untuk kemuliaan namamu. Nah, saudara. Walaupun tadi keinginan itu harus dibuang, sisakan satu keinginan saja. Keinginan untuk Anda beroleh selamat. Ya. Tapi saudara, walaupun keinginan itu muncul, keinginan seseorang untuk diselamatkan sebenarnya belum menyelamatkan orang itu. Sekali lagi ya, karena ini istilah kelas dewa ini ya. Keinginan seseorang untuk diselamatkan sebenarnya belum menyelamatkan orang itu. Gimana supaya keinginan seseorang untuk diselamatkan itu menjadi realita? Kenyataan bahwa Anda benar-benar orang yang telah diselamatkan. Caranya, keinginan untuk menerima keinginan Allah, itulah yang menyelamatkan Anda. Mbak Pungguk merindukan bulan. Nah, apa itu? Peribahasa Pak. Mbak Pungguk merindukan bulan. Si Pungguk itu pengen pergi ke bulan. Pernah nyampe ke bulan nggak? Kenapa? Karena dia pungguk. Bukan Neil Armstrong. Ya, pungguk itu ya, orang pungguk ini ya. Orang pungguk itu ngadepnya kemana? Ke bawah. Bulannya di mana? Dia pengen ke bulan tapi ngadep ke bawah. Dia pernah lihat bulan nggak? Dia pernah lihat bulan nggak? Halo? Dia kan ngadep ke bawah. Dia pernah lihat bulan nggak? Bulan kan ada di atas. Nah, ini pecah ya. Pernah lihat bulan nggak dia? Bulannya di atas. Dia kan lihat ke bawah. Pernah lihat ke bulan nggak? Coba yang pernah angkat tangan. Yang nggak pernah angkat tangan. Kok bilang pernah gimana? Betul ya. Karena orang Bogor banyak air gitu ya. Makanya suka kirim-kirim air gitu. Nah, pinter dia. Persiapan nikah. Jadi bapak bijaksana. Ibu bijik sini gitu ya. Gitu ya. Saya nggak tahan ya, pengen melihat mereka dandan gitu ya. Kok jadi keniko ya. Ya, ya.
Keinginan untuk menerima keinginan Allah itulah yang menyelamatkan Anda. Tadi bilang pungguk ya, sorry, jadi hilang. Nah, dia lihat bahwa pengen ke bulan. Sampai kapanpun, dia nggak bakal nyampe ke bulan. Karena bulannya di atas. Yang bulan di bawah itu ya bulana, bulani gitu ya. Bulan Februari, Maret, April gitu ya. Bulan di sana. Itu kalau bulan dia omongin gini, dia nyanyi ya. Diwakili Dul Sumbang itu ya. Kalau bulan bisa ngomong gitu ya. Ngomong apa dia? Dia nggak bakal nyampe ke bulan. Sebenarnya si pungguknya kalau pinter, waktu dia dengar kabar Neil Armstrong mau ke sana, dia nyanyi lagunya Mbah Surip. Tak gendong kemana-mana, itu ya. Minta gendong Neil Armstrong, ngamprok aja. Neil Armstrong nyampe ke sono, si pungguk pun ikut ke sana. Amin. Nah, sama. Menerima keinginan Allah itu seperti itu. Bukan berjuang, ya. Berjuang. Nah, bukan berjuang, tapi mau nurut. Anda lihat nih, kadang-kadang kita suka berjuang, tapi kita sulit untuk nurut. Lebih mudah mana? Berjuang sama nurut. Loh, lebih mudah mana berjuang sama nurut? Sebenarnya lebih mudah nurut. Nurut itu nggak pakai tenaga, betul? Lundung aja. Berjuang itu seperti naik, gitu ya. Butuh effort, butuh biaya, butuh energi, butuh kekuatan. Tapi orang suka berjuang. Lebih suka berjuang daripada nurut. Keinginan untuk menerima keinginan Allah, itulah yang menyelamatkan Anda. Anda diselamatkan kalau Anda mau nurut. Nah, Anda lihat, kalau orang berjuang, seperti orang yang sedang punya keinginan banyak. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, hati-hati dengan keinginan Anda. Ya. Nah, izinkan Tuhan intervensi dalam hidup Anda. Ya. Biar dia punya akses ke dalam setiap hati Anda. Anda bisa berdoa begini, ya. Coba ya, katakan bersama-sama doa ini. 1, 2, 3. Tuhan, suaranya kayak stereo kombo ya. Coba agak tegas sedikit gitu ya. Ya, seirama kayak gini, Pancasila. 1 gitu ya. Itu kan bisa serempak gitu loh. Nah, coba 1, 2, 3. Tuhan, taruh keinginanmu di dalam hatiku. Apa yang harus ku perbuat? Ambil dari dalam hatiku keinginan yang tak sesuai dengan kehendakmu. Nanti kalau Anda berdoa gini, pertama kali apa? Pusing. Enak. Betul. Karena ibaratnya seperti kopi, ya, yang dituang di gelas kasih air, itu kalau ditaruh awalnya, kalau lama jadi taruh gitu, kopinya ngendep di bawah ya. Air itu nyaris kayak bening gitu loh. Walaupun mungkin masih ada kayak coklat-coklat dikit gitu,
tapi enggak kental gitu. Ketika engkau berikan akses untuk Roh Kudus melakukan sesuatu dalam hidup Anda, itu seperti gelas diaduk kembali. Sehingga ampas kopinya itu naik lagi. Anda yang kelihatannya duduk manis sambil main keyboard senyum-senyum, main ketepuk-ketepuk gitu ya, kelihatannya apa kalau macam, wih, rohani itu ya. Ketika Anda memberikan akses pada Roh Kudus akan tunjukkan, akan bongkar, dia akan beritahu Anda, di dalam dirimu masih ada ini loh, masih ada itu loh. Anda sudah lama nggak marah, kok tahu-tahu habis berdoa gini kok pengen marah ya? Bisa. Itu artinya Roh Kudus yang menunjukkan bahwa di dalam dirimu memang masih ada roh marah itu, sifat marah itu. Nah, kalau Anda mau mengeluarkan yang di dalam, itu terlalu susah kan? Tapi dengan dimunculkannya, Anda dengan mudah pakai sendok gitu untuk ambil, lalu dibuang. Tuh, aku nggak mau marah dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak semuanya. Sifat roh-roh marah dari dalam diriku. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dari semuanya ini. Tuh. Ya, jadi dengan memberikan akses seperti itu bisa terjadi ya banyak hal. Nah, atau dua lagi begini. Ini bukan ini loh, apa namanya? Apa dari dukun kasih itu apa? Mantra bukan ya? Ini hanya contoh doanya, betul? Nanti Anda kembangkan sendiri. 1, 2, 3, sama-sama. 2, 3, Roh Kudus, saya memberi engkau otoritas penuh. Wow, keren. Amin. Nah, nanti kalau pengen ini resepnya 2 doa ini, minta sama Henry ya. Slide-nya ada di sana.